mendengarkan, buat Anda yang mengisi akhir pekan Anda di depan layar kaca bersama saya Karus. Yuk kita sama-sama untuk Rumpi No Secret. Hari ini ditemani Daniel di pojok sana dan sudah ada beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ada cerita seru apa? Nanti kita ke pojokan dulu untuk membahas berita update yang juga tidak kalah seru banget malah ini ya. Dan juga ini banyak sekali komentar-komentar netizen. Baik untuk mengomentari hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Jangan lemes gitu dong, jeng-jeng banget ya kan. Jadi hari ini ya Irish Bella memberikan kabar bahagia. Dia melangsungkan pernikahan kembali begitu ya. Jadi postingnya, ya selamat Irish Bella resmi menikah dengan pengusaha namanya adalah Haldi Sabri ya. Coba kita lihat di postingannya Irish Bella seperti apa. Ini dia posting sebenarnya wajah suaminya agak disamarkan gitu kan, yang diposting yang agak dari angle belakang gitu. Jadi nggak kelihatan. Awal-awal aku siapa jadi penasaran ya kan. Ini captionnya ya. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini aku ingin berbagi kebahagiaan yang telah lama aku simpan dalam hati katanya. Oh, sudah lama berarti ini. Dengan segala rahmat dan kasih sayangnya telah mengirimkan seorang imam yang insya Allah akan menuntun langkahku dan anak-anakku menuju ridho dan kebahagiaannya. Keputusan ini diambil dengan hati yang tenang, penuh doa serta keyakinan akan petunjuk dari Allah. Mungkin terlihat cepat di mata sebagian orang, tapi hanya aku yang memahami sepenuhnya perjalanan hidupku dan segala ujian yang telah terjadi. Aku berharap dengan segala kerendahan hati, doa dari kalian untuk keberkahan dalam pernikahan ini. Semoga kami dapat menjalani momen ini dengan penuh hikmat bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Amin. Selamat menempuh hidup baru ya Irish Bella dan Haldi Sabri ya. Mudah-mudahan langgeng bahagia terus, membangun rumah tangga sakinah mawadah dan warohmah. Amin. Nah, ini langsung ya, ini kan kalau kita kan tadinya penasaran siapa sih suaminya, siapa sih mukanya kayak apa ya. Untunglah ada teman-temannya yang berbaik hati. Posting dari depan, kelihatan deh kayak apa. Ini mah kita lihat nih teman-temannya nih. Nih ya, kalau dari lihat ini ada Instagramnya suaminya tapi di private gitu ya. Lihat kalau siapa aja sih yang sudah datang memberikan selamat. Ada Virus dan Sony, terus ada Dini Aminarti juga dan Dimas Seto. Ini kelihatan mukanya. Seneng deh. Jadi nggak perlu keponya, susah nggak perlu ya. Nih ya, ini bersama teman-temannya semuanya merayakan kebahagiaan pernikahannya Irish Bella. Sebenarnya kalau dibilang tadi bahwa ini sesuatu yang sudah dia simpan lama, memang apa sih beberapa waktu yang lalu kan juga dia tuh sering dijodoh-jodohin juga kan. Dia main sinetron bareng siapa, Tengkurian. Jodohin sama Tengkurian. Terus sama siapa lagi sih? Ada lagi lah siapa gitu dia. Begitu gitu ya, tapi ternyata semua sudah terpupus bahwa yang menjadi suaminya adalah seorang pengusaha. Di bulan September juga dia sempat diwawancara tuh, kayaknya udah mulai ada bocoran-bocoran, terus dia bilang ya doain aja gitu kan. Terus ada yang pertanyaan juga apakah ini yang dikenalkan oleh keluarga gitu ya, tapi kayaknya juga tidak menampik begitu. Ya aku nggak tahu, coba kita lihat deh cuplikan wawancaranya di sekitar bulan September berikutnya. Minta doanya aja, semoga ya dimudahkan, terus disegerakan ya, gitu dan nggak salah pilih. Berarti memang benar beritanya kayak seperti apa? Nggak bisa spill apa-apa dulu sih ya, pokoknya ya didoain aja, mudah-mudahan yang terbaik gitu. Ya, Irish Bella sudah resmi bercerai dari bulan Februari 2024 ini gitu ya. Setelah kurang lebih hampir 5 tahun menjalani pernikahan dengan Amar Zoni ya. Terus sekarang di bulan Oktober kabar bahagia dari Irish Bella. Mudah-mudahan langgeng ya, baik juga buat anak-anaknya. Komentar netizen coba kita baca, bunyinya adalah akhirnya dari Syifa Haju. Selamat kakak, happy for you. Yang berikutnya, Syifa Haju nih orangnya ini banget ya. Dengar apa kemarin siapa namanya? Ya Keisha hamil lagi dia terharu. Ini juga dia terharu. Kan jadi netizen bingung, Syifa Haju udah pengen apa gimana sih gitu ya. Mungkin orangnya hatinya lembut sekali. Umi Pipi, selamat sayangku, sakinah selamanya ya. Maafin belum bisa hadir. Yang berikut, Masya Allah dari Feby Parwinta ya. Sama Watil Jana. Yang berikutnya, move on-nya cepet, mantap katanya. Yang berikut, Raja Minyak asal Aceh, suaminya Mbak Ibel sekarang nih. Semoga sama Mbak Ibel katanya gitu. Oh asal Aceh. Sama berarti kayak Tengkurian asal Aceh juga. Kalau Amar Zoni Sumatera Barat. Iya kan? Tuh Sumatera Barat. Yang berikut, kok ini gelap banget ini? Apa yang dibaca coba ini? Oh ini ya. Semoga dengan yang ini bahagia dunia akhirat ya. Suaminya soleh, bertanggung jawab dan setia. Amin. Ada lagi komentarnya? Gak ada? Ya udah, oke.
Baiklah, sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ini ada Ibu Ana. Ya kan Arzetti sebelum jadi politisi kita tahu dia adalah pragawati model yang hits banget. Ibaratnya kalau di runway itu dialah penutupnya dengan baju yang paling grande ya kan. Nah sekarang tuh tahun lalu ya anaknya juga mulai mengikuti jejak ya jadi model majalah. Tapi tahun ini justru anaknya melanjutkan sekolahnya di Taruna Nusantara. Iya kan? Ih seru banget. Coba kita lihat dulu profil mereka, ada Arzetti dan Gendis berikut ini. Arzetti Bilbina, artis dan model kelahiran 1974 yang mengawali karir sebagai model hingga pernah mengikuti sekolah model ini pada pemilu 2024 terpilih menjadi anggota DPR dan telah menjabat selama 3 periode. Perempuan yang berhasil meraih gelar doktor setelah lulus S3 pada 2023 lalu ini menikah dengan Aditya Setiawan pada 2004 dan dikaruniai 3 anak. Anak sulungnya Bagas Wicaksono Rahadi Setiawan yang berusia 19 tahun ini menempuh pendidikan akmil karena bercita-cita sebagai seorang TNI. Anak keduanya Dimas Aryo Baskoro Rahadi Setiawan yang berusia 18 tahun ini sedang menempuh kuliah jurusan bisnis di Newcastle University, Inggris. Sedangkan anak bungsunya Gendis Setiawan yang berusia 16 tahun ini sempat menjadi finalis Gadis Sampul 2023 lalu dan kini tengah melanjutkan pendidikan ke SMA Taruna di Magelang hingga membuatnya berpisah dengan kedua orang tuanya bahkan mengaku homesick. Seperti apa dukungan Arzetti Bilbina kepada anak-anaknya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Langsung saja kita panggilkan Arzetti. Bilang dari tadi, ketukar-tukeran, mana sih? Oh iya. Baik, apa kabar Bu? Baik sayangku ya Allah. Ya ampun anak-anak udah pada gede-gede semua. Ini Masya Allah bungsu ya. kan ya, yang bungsu paling ya. kecil. Yang paling kecil. Tapi sebelumnya kita mau update dulu ya, Arzetti ini terpilih lagi ya. Mengemban amanah menjadi wakil rakyat untuk yang ketiga kalinya. Ya ketiga kalinya. Apa 4? 3 ya? Maunya 4. Maunya 4 ya. Aduh Bu, apa sih Bu rahasianya bisa sampai 3 periode gitu loh? Masya Allah ya, bismillah. Minta pertolongan Allah sama keluarga aku tuh di Surabaya Sidoarjo itu semua mendukung dan meminta untuk kita kembali menjalankan amanah yang sangat berat ini. Sangat berat ya. Dan alhamdulillah ridho suami, anak-anak itu sangat mendukung. Jadi insya Allah nggak ada beban ibu nak ya, doain ya nak ya. Oke, kita mau tanya sekarang sama anaknya. Ini kan ibunya kan politisi ya, lumayan sibuk nggak sih? Sebenarnya bukan sibuk sih, tapi ngebantu orang-orang di Surabaya Sidoarjo kan. Tapi selalu ada waktu untuk aku. Jadi ibu tuh pasti setiap minggu selalu pulang kan. Setiap minggu? Jadi setiap minggu kan ke Surabaya. Ke Surabaya itu cuma hari Jumat Sabtu Minggu. Tapi dari Senin sampai Jumat tuh nemenin aku. Terus kadang tuh aku suka ke kantor ibu juga. Jadi aku bilang sibuk sih nggak juga ya, mungkin jadwalnya emang padat karena tuntutan pekerjaan juga. Cuman aku ngerasa selama ini waktu aku tuh selalu ke fulfill kalau misal sama ibu. Selalu punya ya gitu cara ngaturnya ya. Jadi quality gitu iya, ya. quality time. Jadi kamu tuh datang ke gedung DPR itu? Iya. Itu dari jam berapa sampai jam berapa biasanya kamu? Biasanya sih pulang sekolah. Cuman kalau misal aku ke sana tuh ya udah aku juga nggak yang kayak ikut IBI, yang penting aku tuh ada di sana. Oh yang lihat ibu lah gitu ya? Nggak ganggu ibu gitu ya, enggak, di ruangan ibu. Masing-masing gitu, misalnya aku ngerjain tugas, aku belajar. Ibu juga misalnya lagi ngerjain tugas, rapat di kantornya. Ya udah aku cuma nemenin aja. Gitu ya, oke. Nah ini sekarang kamu kan juga nih sempat mengikuti jejak ibu juga ya, ikut apa sih kontestan jadi model majalah, iya kan? Ini ada kompilasinya. Nah, aduh lucu banget sih. Nah ini kalau ibu dulu ya, ibu dulu kayak apa ibunya dulu? Wow. Ibunya zaman dulu ya. Aduh, ibu zaman dulu tuh ya Masya adalah Allah. pragawati yang papan tuh ya atas Allah, banget Masya gitu. Allah. Iya, Mas. Benar nggak sih? Masya Allah. Iya loh, gue terakhir gitu yang selancar muncul ya. gitu. Kamu tahu apa ngikutin juga nggak sih ibu waktu jadi model dulu? Jujur, aku tuh dulu pas kecil tuh nggak terlalu nyadar, maksudnya
aku tuh baru nyadar pas udah berapa ya, pas udah belasan, karena aku tuh pas kecil tuh lumayan, aku tuh rada tomboy dikit kan. Aku tuh mainnya sama abang-abang aku tuh nggak terlalu interested dalam Fashion, hal-hal model, kayak apa gitu, fashion, model. Mungkin aku tuh cuma nyadar tuh kayak sebatas, oh mama aku tuh kebetulan dikenal orang, aku cuma kenal gitu doang. Kalau kenal yang kayak secara detail, wah, model gitu nggak pernah. Cuman kemarin tuh pas COVID kemarin, itu kan kita semua kan di rumah kan, satu keluarga, pas dari 2020 sampai 2022. Itu tuh aku mungkin kayak jadi lebih belajar lagi tentang ibu, terus kayak ibu cerita-cerita tentang past experiences-nya, cerita-cerita tentang kayak dulu pas jadi model gimana, susah senengnya, terus kayak untuk naik ke tahap itu tuh susah banget, ibu cerita semuanya. Kamu lihat nggak waktu ibu catwalk gitu? Aku pernah lihat dulu pas kecil, cuman namanya juga masih kecil tuh, aku masih belum nyadar kan. Aku ngerasa cuman kayak, wah ibu cantik, cuman aku tuh belum ada kayak, oh aku mau ikutin jejak ibu, belum ada sama sekali. Terus sekarang udah kamu gede, kamu terjun juga ke dunia model, kamu lihat lagi ibu gayanya, posenya itu gimana? Kamu rasanya? Aku ngerasa kayak ibu tuh keren banget, kayak auranya tuh ada banget. Iya betul, betul. Kayak aku ngerasa kayak ibu tuh punya something yang very unique gitu, mukanya itu unik banget, terus kayak posesnya. Iya, posesnya, terus ekspresinya, dramanya itu dapat banget ibu ya. Kalau kata orang-orang ibu tuh mukanya bisa diubah-ubah. Iya. Ibu udah cerita kayak gitu. Itu bu ibu ya, ibu pernah bawain acara misteri-misteri juga gitu nggak sih? Iya, percaya nggak percaya Em? Oh iya. Aduh, mukanya juga misterius gitu ya. Ini kalau tanya ibu kangen nggak sih kalau lihat foto-foto ini? Ingat zaman dulu, datang pagi ya bu untuk Subuh biasanya, show-nya hari apa, kita latihan berhari-hari sebelumnya, nikmat ya, Masya Allah itu proses. Tapi memang kalau dibilang kangen nggak gitu ya, karena sudah ada panggung yang berbeda. Ketika waktu jadi model itu kan betul-betul maksimal banget, umur 32 dikawinin sama Mas Didit, kan udah mentok banget tuh. Akhirnya gini, Bu, kamu tuh harus punya panggung lain, jangan jadi model terus gitu. Kamu udah jadi ibu, ambil panggung di mana kamu menjadi seorang ibu. Jadi semua proses itu ya dijalanin aja karena Allah aja lah misalnya. Iya. Jadi sekarang kalau ada ya iseng-iseng Dirimu juga aja. masih dari zaman dulu masih cantik aja. Ingat gak sih bulu matanya gue juga nyontek lo. Ingat dulu ya. Aku nge-MC. Iya. Wah, kamu pernah ya ampun. Udah tua banget sih. Tapi ya, kan udah dibilang katanya Gendis ini tomboy. Kamu dulu bukannya tomboy juga? Aku juga dulu ibu juga dulu agak tomboy nak, sama. Jadi reinkarnasinya kamu. Tapi ibu udah belajar apa sih? Cari uang saku sendiri dari umur berapa tuh dulu? Dari SMA kelas 1. Ngapain? Kayak kita kan, Iya. rasio bareng Rasio. Ngapain tuh dulu? Dari udah model atau sebelumnya ada lagi cari uang sakunya dengan cara lain? Jadi model. Dari model? Dari model kelas 1 SMA, masuk sekolah di Oki Modeling, kemudian mulai aktif lah ya jadi model terus sampai usia 32. Oke. Tapi katanya orangnya kan orang rumahan banget. Kadang-kadang kalau ada show-nya di luar negeri atau luar kota itu masih suka homesick. Iya. Dulu tuh aku pas mau show ke luar negeri, prosesnya tuh lama banget. Dulu almarhum Mas Ramli sampai datang ke rumah, minta ke kakak-kakakku untuk ngizinin aku. Karena dulu tuh, bisa nggak ya gue ke luar negeri, bisa nggak ya gue ninggalin keluarga, gitu. Nanti gue kangen gitu ya. Terus sampai dulu ada diva model yang di Singapura, mereka sampai 4 kali datang ke Indonesia, nemuin kita untuk bawa kita itu menjadi agent model di Singapura untuk total jadi model di Singapura. Itu pun juga buat aku enggak ya, aku lebih seneng kumpul dengan keluarga aku, biar aja jadi model Indonesia, model lokal, bayangin itu, gak pengen jadi model internasional. Ya itu karena deket banget sama keluarga, sangat dekat. Jadi apapun itu ngelihatnya, keluargaku sakit gak ya nanti, apa-apa buat keluarga. Jadi lebih keluarga. Lebih senang dekat dengan keluarga ya. Nah ya, tapi ngomong-ngomong nih anak-anaknya kayaknya satu-satu lah. Sekolahnya satu yang di Inggris. Iya, satu di Magelang, Asmil. Yang nomor 2 di Inggris. Yang ini? Ini di Tarno, sekarang balik ke ibunya. Masuk ke Cikal sekarang dia. Mau jadi dokter dia. Mau kuliah sama Tante Feni loh, UI juga loh. Oh iya, mau kuliah di UI. Pengen kuliah di FKUI. Oh amin. Kapan berarti kamu lulusnya kapan? Tahun depan. Tahun depan Tahun depan lagi.
Tahun depannya lagi. Ya. Oke. Ini ada nih. Ada juga nih ketika kamu ikut kemarin model kan jadi masuk jadi finalis kan, banyak orang ini anaknya Arseti pantes pasti gara koneksi ibunya gitu. Sebenarnya banyak sih yang komen gitu, aku baca. Aku ngerasa kayak aku juga nggak bakal nyangka kalau misalnya aku bisa di titik ini gara-gara ibu. Cuman yang harus diketahui, selain aku memiliki privilege menjadi apa ya sebutannya kalau sekarang tuh bahasanya nepotism, nepo baby. Nepo baby. Tapi aku tuh dari kecil juga suka dilatih, dididik sama ibi, dididik kayak setiap social situation, caranya gimana, dilatih dalam hal modeling. Jadi kalau misalnya dibilang karena ibu juga, iya pasti karena ibu, pasti banyak alasannya karena ibu. Tapi juga gara-gara aku juga bekerja keras juga. Aku pengen bisa banggain Ibi ini. Oh, banggain Ibi. Ibi kan di dunia politik, kamu mau terjun juga di dunia politik kan? Untuk sekarang sih kayaknya masih belum interested deh. Aku tuh bener-bener pengen fokus dokter dulu. Oh dokter ya? Tapi kedepannya mungkin we'll see. Oh, Dia katanya gini, kedepannya. aku pengen nanti kerja di rumah sakit John Hopkins, Ibu. Waduh, Obgyn? kita sama bapaknya gini. Iya, aku tuh kepikiran obgyn. Tapi kalau nggak obgyn, aku mau pediatrics. Oh anak-anak? Iya, dokter bedah anak. Dokter bedah anak. Kenapa kamu sampai kepikirannya pengen itu? Karena aku pernah baca data. Jadi di Indonesia tuh dokter bedah anak itu cuma ada 180. Iya. Itu terakhir kayaknya datanya 2023 deh. Dan kayak bayangin dengan banyaknya anak-anak di Indonesia, sementara dokter bedah anak tuh cuma segitu. Nah, Itu tuh aku ngerasa kayak, wah. Ya, Dia tuh suka ke Yayasan Sayap Ibu, kerjanya tuh kan ada anak-anak kecil yang di sana, selalu ke situ untuk main gitu sama anak-anak. Aku tuh suka banget anak kecil, Tante. dia. Kayak apa ya? Aku suka nonton namanya Grey's Anatomy. Itu ada di Disney Hotstar. Terus itu tuh pokoknya tentang kayak dokter ya. Dokter. Terus ada satu karakter namanya Arizona Robbins. Jadi dia itu cerita kalau misalnya satu hal yang spesial tentang anak kecil yang sakit parah. Itu tuh kayak itu mereka tuh tiny humans yang kayak believe in magic. Jadi kayak mereka tuh believe kalau misalnya surgeons atau dokter bedahnya itu bakal ngesembuhin mereka dengan hal-hal seperti magic, terus kayak fairies, dan kayak menurut aku itu kayak it's so innocent. Maksudnya kayak bener-bener lugu banget dan kayak aku tuh suka banget anak kecil. This is like ya karena mereka amat sangat believe dan percaya. Mereka gitu tuh sangat pure. Mereka tuh bener-bener yang kayak aku tuh dari dulu tuh suka banget kayak aku pernah ketemu satu anak di yayasan Sayap Ibu. panti asuhan kan. Terus dia tuh sampai sekarang tuh bilangnya kayak kebetulan kan Indonesia orang tuanya udah meninggal kan. Terus kayak dia tuh cita-citanya mau jadi mermaid, cita-citanya mau jadi dokter biar bisa balikin orang tuanya. Terus aku kayak ya Allah sedih banget. Aku yang langsung kayak di situ tuh aku nggak boleh nangis, aku nggak boleh nunjukin aku sedih karena itu anaknya kayak bener-bener fine aja, tapi kayak ada same time aku ngerasa kayak aku harus bisa ngebantu anak-anak ini, aku harus bisa menjadi something, I have to be a change gitu loh. Ada kok nggak cerita kalau dia minta pengen jadi mermaid biar orang tuanya kembali gitu? Aku nggak cerita ke ibu, cuman aku ngirim fotonya, yang foto-foto yang pas aku selfie itu. Masya Allah. Kebayang nggak anak kecil kan mikirnya gue mau jadi mermaid biar nanti ibu bapaknya kembali. Masya Allah, makasih ya Jadi sayang. dokter yang bisa Selalu ya. Masya Allah. Arseti, dari umur berapa kamu mengenalkan anak-anak kamu tentang kepedulian sosial ini? Aku sih nggak pernah secara ini ya, tapi menjadi bagian aja dalam keseharian ya sayang ya. Jadi Gendis ini pernah waktu itu umur 4 tahunan, kita lagi mau buka puasa di restoran, salah satu restoran, tiba-tiba dia turun dari mobil. Aku panik kan, karena pada saat itu lagi mau bilang ke driver, Pak ambil ke kanan. Tiba-tiba dia buka pintu, dia turun, terus dia lari ke tukang parkir. Ada parkirnya udah tua gitu, terus dia gendong di pangkuan orang tukang parkir. Aku kan panik, saya ngapain ke sana nak gitu loh. Terus dia cuma mau kasih, jadi kan di mobil itu kan suka ada uang-uang kecil tuh yang kita taruh, terus dia bawa, ternyata dia kasih ke bapak itu. Kok ada kasih ke bapaknya? Aku nggak tega ibu gitu. Waktu itu umur 4 tahun gitu. Jadi aku pikir, Masya Allah, makasih anak ya. Selalu menjadi anak yang memiliki kelembutan hati. Insya Allah adik selamat. Insya Allah adik selamat. Amin. Amin. Ini sampai apa? Punya ritual juga kah memang untuk kunjungan ke panti-panti asuhan gitu? Sebenarnya bukan ritual sih, cuman every time I have the chance atau setiap kali aku kayak pengen, terus kayak pokoknya setiap kali aku bisa succeed in something, kayak misalnya Gadis Sampul,
atau misalnya nilai ujian aku baik, atau PTS, PAS, pokoknya setiap kali ada accomplishments, selain aku pasti bakal balik ke Allah beribadah gitu-gitu, aku pasti juga nggak bakal lupa orang ibu yang ngajarin, ibu sama bapak yang ngajarin kalau misalnya setiap kali kamu sukses pokoknya nak, kamu tuh harus kembali ke Allah, kembali ke Allah, kembali ke Allah. Jadi selain kembali ke Allah, selain sholat, aku juga sama ibu panti asuhan atau kayak nazar misalnya beli kayak kotak box, kayak nasi kotak gitu terus Bagi ya? bagi. Ingat pertama kali kamu diajak ke panti asuhan kapan? Setiap Momen apa? waktu dari mereka ulang tahun umur setahun, itu pasti ulang tahunnya nggak pernah dirayain. Ulang tahunnya pasti kita ke panti asuhan, muter, Gendis, Bagas, Dimas. Jadi habit ulang tahun itu mereka terbiasa. Anak-anak, di semua sana. anak-anak? Anak-anak, semua bertiga itu. Jadi aku kan nggak pernah bikin anak-anak ulang tahun, gitu. Tapi kita selalu datang ke panti asuhan mana. Dan alhamdulillah sekarang depan rumah ibu ada panti asuhan, jadi kita tinggal nyebrang, ya nak ya. Apa-apa tinggal nyebrang, bapak tinggal nyebrang. Masya Allah. Aduh, jadi inspirasi juga Masya ya. Allah, Masya Jadi Allah. anak-anak itu terbiasa untuk punya empati, ya, Bismillahirrahmanirrahim. kepedulian, dan selalu bersyukur gitu. Setiap pencapaian bersyukur pada Allah dan tidak lupa juga berbagi untuk sesama. Oh, oke. Yang berikutnya kita mau display foto nih buat Arzeti. Nah, ini Mas Didi. Wah, Ya. siapa itu bapak? Apa nomor segitu dikawinin? Ingat dulu ceritanya kalau nggak salah ketemunya itu waktu kamu habis putus gitu ya. Terus ketemu di Shanghai, betul ya? Ketemu di Shanghai, cuma sebulan kenalan langsung dikawinin sama beliau. Tiba-tiba datang ke rumah, udah disiapin semua. Kita kan bingung, lah baru kenal udah bapak nak ke rumah. Langsung itu. Cuman sebulan tiba-tiba bawa ayah bunda sama saudaranya Bipi ke rumah. Terus tiba-tiba katanya sih mau kenal aja. Tapi ternyata sudah nyusun tanggal. Oh, si- astaga. Iya, gedung udah disiapin, semua udah disiapin. Jadi kita yang, terus kita siapnya dari mana gitu loh nak. Jadi udah sebulan kemudian langsung nikah deh sama bapak. Gitu. Iya, kilat ya. Kilat. Tapi kamu Ada bilang udah tua Arzeti kali bahwa ya? ya. Siapa yang udah tua? Eke, 32 mak, dikawinin langsung. 32. Mas Didi umur berapa? Didit setahun di atas aku. Oh, ya pas lah, umurnya pas ya. Nah, tapi kan tadi ya, kalau di mata Arzeti sosok suami ini ya, kan kamu bilang ini bisa 3 periode, salah satunya juga karena ridho dari suami. Itu seperti apa sih kamu memandang suami kamu ini mensupport kegiatan-kegiatan kamu? Sujud syukurnya ya, karena setiap kayak tadi malam tuh kan aku tadi pagi landing, terus aku bilang sama dia, Pak, ridho ya setiap ibu berkegiatan. Terus dia selalu bilang, aku ridho Bu, karena aku tahu kamu bekerja itu untuk dilihat anak-anak. Karena tadi ngomong sama Marcel di belakang bahwa anak-anak zaman sekarang ini mereka tidak bisa dibahasakan, tapi mereka itu diperlihatkan. Kalau Mas Dit bilang apa yang kamu lakukan itu adalah cerminan untuk anak-anak melangkah ke depannya Bu. Jadi ketika kamu bekerja dengan hati, insya Allah anak-anakmu juga akan mengikuti apa yang kamu lakukan untuk jadi contoh bagi mereka. Nah karena itu juga aku juga beruntung juga, aku tuh sangat beruntung punya Mas Didit karena selalu support apapun itu yang menuju kebaikan bagi keluarga kita. Karena dia tahu bahwa yang kita lakukan semua adalah niatnya untuk ngebawa keluarga kita ini untuk anak-anak agar mereka punya mimpi dan cita-cita dan merasa bahwa keluarganya itu adalah keluarga yang betul-betul warm, keluarga yang penuh kedekatan. Jadi lebih kepada kita itu saling cinta gitu loh. Yang paling dekat sama kita itu adalah keluarga. Yang paling dekat adalah keluarga. Ya termasuk kalau ketika kamu terjun ke dunia politik itu kan nggak main-main ya, tantangannya gitu ya. Mungkin lebih seru daripada dunia hiburan, betul nggak sih? Masya Allah, luar biasa ya gitu lah. Kalau biasa. di entertainment kan bahasanya paling gini. cuma gosip-gosip apa gitu. Paling abis itu di blacklist nggak dipakai kan. Udah. Kalaupun kita telat, udah deh abis itu nggak dipakai lagi buat show atau dirumpiin doang. Kalau sekarang kan luar biasa dunianya. Tapi justru di situ tantangan buat kita, apalagi kita sebagai perempuan, karena yang kita lakukan itu semua nyata keberadaannya untuk masyarakat. Kalau tadi Gendis bilang, ibu kan kerja buat banyak keluarga di Surabaya Sidoarjo. Jadi anak-anak udah lihat bahwa ibu tuh kerjanya saat sekarang di belakang panggung, tapi insya Allah nyata semua ada ibu. Berbeda ketika ibunya jadi entertainment. Entertainment kan ibunya selesai show dapat uang buat dirinya sendiri kan. Kalau sekarang aku juga ngerasa ketika kesibukanku itu ada, anak-anakku nanti ketika mereka sekolah, yang satu di UK, yang satu di Magelang. Aku yakin kok ada Allah semuanya karena kesibukan ibunya itu diprioritas untuk anak-anak. Membangun kepercayaan dengan pasangan itu seperti apa? Ini kan sibuk ya, tadi Sabtu Minggu pasti pergi gitu ya. Gimana Ibu? Bismillah ya nak ya, yang paling penting Mas Didit tahu aku tuh kerja
karena ingin menjadi figur bagi anak-anak, karena dia tahu ketika orang tuanya Mas Didit, ibunya juga aktif, dia tahu itu adalah merupakan kebanggaan bagi dia, sehingga kemudian dia juga menginginkan pasangannya juga pasangan yang aktif, pasangan yang bisa menjadi contoh, dan juga tentunya bagi kita ini merupakan satu kegiatan yang positif karena pertemuan kita itu banyak yang dibahas. Jadi nggak ketika aku di rumah misalnya dia pulang telat ngomel, ngambek gitu ya. Tapi kalau ini, kamu pulang jam berapa Bu? Aku masih rapat sampai jam 10 Pak. Ya udah nanti aku jemput ya. Jadi kayak bisa, jadi kayak liburan lah ya. Dia tiba-tiba jemput atau kebalikan aku yang jemput atau enggak nanti sama anak-anak gitu. Ya Bismillah aja semua Masih mesra dilakukan. terus ya. Jadi ini Masya Allah udah 20 tahun ya. Bismillah, Bismillah. Kuncinya apa sih? Bismillah, Bismillah. Kuncinya apa ya Nak? Kehangatan sih. Kehangatan. Kalau menurut aku. Kehangatan. Iya masih mesra-mesra gitu ya. Masya Masih. Allah. Iya, tapi saling support sih kalau menurut aku. Kayak emotionally support. Jadi, Emotionally support. build together lah. Jadi kayak ibu di DPR juga karena bapak Betul, juga Masya kerjanya Allah. sukses gara-gara ibu. Jadi benar-benar build together. Oh, Amin. betul menjadi memberikan contoh ya. Masya Allah. Keluarga yang hangat untuk anak-anak juga. Bismillah ya Nak. Yang berikut ini ada bapak dan anak yang akan kita ajak ngobrol ya. Tadi udah dibocorin ada Marcelino dan juga Jarvis. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Marcelino Lefran, aktor kelahiran 1974 yang pernah membintangi sinetron Bidadari tahun 2000 ini pernah menikah dengan Dewi Rezer selama 9 tahun dan dikaruniai 2 anak bernama Marcel Brinit Rene Lefran dan Jarvis Leopold Rezer Lefran. Marcelino yang kerap latihan jiu-jitsu bersama anak perempuannya ini mengaku membentuk badannya agar lebih fit dan berotot dengan rutin pergi ke gym. Anak bungsunya Jarvis yang memiliki hobi sepak bola ini 11 Oktober kemarin merayakan ulang tahunnya yang ke-12 dan diposting oleh sang ayah dengan caption akhirnya foto bertiga. 28 September lalu, Marcelino memposting foto dirinya saat berusia 13 tahun hingga dikatakan Dewi Rezer mirip dengan sang anak. Bagaimana cara Marcelino menjaga kekompakan bersama kedua anaknya? Dan seperti apa cara Marcelino mengawasi pergaulan kedua anaknya yang sudah remaja? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.